Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu Alhamdulillahirabbil wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin alamin. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai sekarang masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula selawat dan yang salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Pandopo Harahap SPD MPD MPTIS. Saya sendiri Dinda Alia Boris Semarang dengan NIM 0705-2018 dari Prodi Fisika semester 6. Adapun untuk video kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya atau hasil jawaban UTS saya, yaitu UTS Ekonomifisika. Jadi di sini pokok jawaban UTS atau yang akan saya jelaskan mengenai jawaban UTS saya. Yang pertama itu adalah sejarah dari ekonomifisika. Yang kedua yaitu contoh sederhana fisika dasar yang dapat menjelaskan tentang fenomena transaksi ekonomi. Yang ketiga yaitu contoh fenomena random walk, gerak bond, dan teori peluang transaksi ekonomi atau finansial. Dan keempat itu adalah penerapan dari stokastik dalam mencari keuntungan bagi para trader bahkan gambler. Nah, jadi langsung saja ya. Yang pertama pertanyaannya itu coba jelaskan secara ringkas munculnya ekonomifisika. Jadi di sini istilah ekonomifisika itu pertama kali digunakan dalam sebuah workshop di Budapest, Hungaria pada tahun 1997. Jadi konferensi ilmiah pertama yang membahas ekonomifisika ini diadakan 2 tahun kemudian pada tahun 1999 oleh Himpunan Fisika Eropa dengan tajuk International Application of Physics in Financial Analysis di Dublin, Irlandia, dan terus berlanjut tiap tahun. Jadi di sini istilah ekonomifisika itu diperkenalkan secara analogi dengan istilah serupa yang menggambarkan aplikasi fisika ke berbagai bidang seperti astrofisika, fisika, dan biofisika. Jadi ekonomifisika pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan terkenal terkemuka Ferdinand Stanley pada tahun 1995. Jadi pada konferensi tentang dinamika kompleks yang diadakan di Calcutta, kemudian dikenal sebagai Kolkata sebagai pertemuan satelit untuk konferensi Cina. Definisi luas dari ekonomifisika ini menggambarkannya sebagai area baru yang dikembangkan baru-baru ini oleh kerjasama antara ekonom, matematikawan, dan fisikawan yang menerapkan ide metode dan model dalam fisika kompleksitas untuk menganalisis data dari fenomena ekonomi. Jadi ekonomifisika ini sebenarnya tidak lebih dari kombinasi kata fisika dan ekonomi. Jadi hubungan antara dua disiplin ilmu yang benar-benar terpisah yang terletak di dalam perilaku kas yang ditunjuk oleh pasar keuangan yang mirip dengan sistem fisik lain yang dikenal. Jadi tujuan dari ekonomifisika ini adalah untuk mendeskripsikan dan mewujudkan model perilaku universal pasar sebagai sistem yang dimana informasi eksternal baru dicampur dengan investasi baru seperti masukan energi atau partikel dalam fisika kuantum. Model ekonomifisika pertama kali diterbitkan oleh fisikawan dalam jurnal fisika adalah Mantegna pada 1991 dan Takayasu pada 1992. Setelah tahun 2000-an, ini cukup matang untuk memungkinkan aplikasi umum. Bidang ini kadang-kadang disebut namanya engineering. Jadi pertanyaan nomor 2 yaitu buatlah satu contoh sederhana fisika dasar yang dapat menjelaskan fenomena transaksi ekonomi. Jadi di sini
Bentuk pemasaran Kenet ini adalah sistem pemasaran yang langsung dan berjenjang MLM dengan bentuk binari kelipatan dua ke bawah. Yang dimana untuk mendapatkan komisi penjualan pemasaran yang merupakan pembeli juga harus menjual minimal 2 unit dengan pengaturan kiri dan kanan. Jadi di sini akan digunakan namanya reaksi trigger atau reaksi berantai pada fisika, maka bentuk pemasaran Kenet mendekati bentuk reaksi fisi nuklir yang terkendali. Jadi dalam fisika nuklir dikenal yang namanya reaksi fisi, mana inti atom berat bisa berat bisa dibelah dengan partikel berat seperti neutron. Hasil pembelahan ini menghasilkan dua inti atom yang lebih ringan. Jadi jika reaksi tidak dikendalikan, maka pembelahannya akan terjadi secara berantai sampai jumlah inti atom berat diawali habis dalam waktu singkat dengan energi yang sangat luar biasa. Contohnya itu bom atom. Jadi Kenet ini mencoba mengendalikan reaksi berantai ini agar tidak nampak sebagai skema Ponzi dengan beberapa syarat, semisal jumlah pasangan dan harga yang cukup mahal. Di sisi harga yang mahal ini, jadi dijadikan skema Ponzi ini berjalan cukup lama. Sejak tahun 2010 masih bertahan, namun harganya terjangkau, misal sekitar 100 US dollar, maka akan terjadi booming yang cepat jika tidak dikendalikan. Jadi pertanyaan nomor 3 itu adalah jelaskan dengan contoh fenomena random walk, gerak bond, dan berpeluang dalam transaksi ekonomi. Di sini yang pertama ada random walk. Random walk ini contohnya harga indeks pasar saham seperti indeks S dan P500 adalah salah satu contoh acak yang sangat nyata. Titik secara teknik ini adalah ukuran jalan acak yang bias ukuran langkah yang terus distribusikan. Jadi bias berarti tren jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi yang mendasar pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Bias jangka panjang sekitar lebih dari 8% per tahun, tetapi variasi tahunannya ini sangat besar. Ukuran langkah yang terus distribusikan berarti perubahan harga tidak hanya lebih dari minus 1. Jadi perubahan ini tidak ditentukan oleh seseorang yang melemparkan atau menjalankan generator nomor acak komputer, namun perubahan tersebut ditentukan oleh banyak orang yang membuat keputusan independen tentang banyak saham berbeda. Jadi berdasarkan banyak pertimbangan pribadi, jumlahnya tidak dapat diprediksi. Juga harus disebutkan bahwa dari waktu ke waktu perubahan politik dan ekonomi tidak hanya dapat berubah bias, tetapi juga distribusi ukuran langkah perubahan harga harian. Yang kedua itu contoh dari gerak Brown. Gerak Brown sendiri yaitu adalah proses stokastik sederhana yang telah menjadi dasar untuk mengembangkan proses stokastik yang lebih rumit, seperti proses Levy atau proses difusi. Jadi penelitian tentang pergerakan harga saham harus dilakukan seiring dengan perkembangan modal stokastik yang diasumsikan. Jadi gerak Brown dapat dibentuk dari sebuah random walk yang sistematis, yaitu dengan mencari nilai limit dari distribusi random walk. Di sini contohnya itu pada suatu perusahaan pada data sekunder berupa data harian harga saham dari tanggal 4 Mei 2020 sampai 30 April 2021. Simulasi data menggunakan gerak Brown dengan era studi bahwa data return saham berdistribusi normal serta menghasilkan prediksi pergerakan harga saham dengan tingkat akurasi yang baik. Jadi hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata MAPE dari 20 kali percobaan simulasi menggunakan era studio yaitu sebesar 13,904%. Oleh karena itu, model gerak Brown dapat digunakan oleh para investor atau manajer investasi untuk memprediksi pergerakan harga saham suatu perusahaan dalam rentang waktu tertentu.
dalam rentang. Nah, jadi untuk contoh fenomena teori peluang sendiri adalah merupakan kesempatan atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Contohnya itu, sebuah perusahaan membuka lowongan kerja untuk mengisi pekerjaan sebagai sekretaris perusahaan. Jadi di sini ada 100 orang pelamar yang terdiri atas berpengalaman. Titik, jadi dengan adanya lowongan pekerjaan tersebut dari 100 orang pelamar, kemungkinan ada beberapa kesempatan peluang buat diterima menjadi sekretaris di perusahaan tersebut. Jadi yang nomor terakhir itu adalah penerapan proses stokastik mencari keuntungan bagi para trader dalam gambler. Jadi di sini indikator stokastik adalah indikator yang mengukur pergerakan naik turun harga dengan kisaran angka 0 sampai 100. Jika berada pada angka 80 atau lebih besar, maka artinya suatu aset telah mengalami overbought sehingga kemungkinan besar harga akan terbalik turun atau terkoreksi. Jadi bagi trader ini artinya waktunya untuk melakukan sell, namun jika berada pada angka 20 atau lebih besar, suatu aset telah mengalami namanya oversold, sehingga kemungkinan besar harga akan berbalik naik. Jadi artinya waktu untuk melakukan buy akan tetapi sinyal ini tidak bisa diandalkan apabila tren harga berada pada posisi yang kuat. Oleh karena itu, trader forex harus memastikan dengan dua acuan lebih itu trader forex harus memastikannya dengan dua acuan lainnya. Sekianlah dari hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.